Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, semakin dekat saja waktu bagi kita untuk menyaksikan semifinal pertarungan antara Argentina dan Kroasia, di mana akan berlangsung pada dini hari di Lusail Stadion. Bagi pendukung fanatik militan Argentina dan Kroasia menanti dengan seperti sudah tidak sabar ya, untuk melihat tim kesayangan mereka menyelesaikan laga tentunya dengan kemenangan. Baik pendukung Argentina, pendukung Kroasia berharap tim favorit mereka akan melenggang maju ke babak final untuk menantang salah satu di antara Prancis dan Maroko yang juga akan bertarung nanti pada Kamis dini hari. Nah, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Apakah ledakan Kroasia yang sudah menyingkirkan Brasil sejauh ini akan terus berlanjut? Sekarang ada tim Amerika Latin lainnya, yaitu Argentina, yang menjadi lawan mereka. Memang pada 4 tahun lalu di Rusia, kita tahu bersama bahwa Kroasia mampu meredam Argentina dengan Messi-nya juga di fase grup menang dengan 3-0. Bahkan Kroasia bisa melangkah jauh sampai ke final sebelum dihentikan oleh Prancis dengan 4-2. Sementara Argentina tuh terhenti langkahnya dalam pertarungan luar biasa ya, seru, dramatis menghadapi Prancis dan mereka kalah dengan 4-3, ada 7 gol yang lahir pada waktu itu. Namun sekarang kita berbicara di semifinal, Argentina dalam situasi kondisi yang sedang bagus-bagusnya. Pasca kekalahan dari Arab Saudi, mereka tidak kalah. Ya, 4 pertandingan terakhir selalu menang. Kroasia itu bisa melangkah sampai sejauh ini dengan di fase gugur mereka menang 2 kali lewat adu penalti. Jepang dan Brasil lewat penampilan yang memukau dari penjaga gawang Dominik Livakovic. Kita juga akan menanti apakah Livakovic juga mampu menahan setiap gempuran tembakan-tembakan yang akan dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan dalam duel semifinal pertama ini. Ya. Tentunya pertahanan bagi Kroasia juga diuji. Lovren, Gvardiol, entah Sosa atau Barisic yang dimainkan lebih dulu di sisi kiri, dan Juranovic di kanan, ini pasti akan dibuat bekerja keras sepanjang pertandingan untuk bisa menjaga pertahanan bagi Kroasia yang kita tahu bersama sangat kuat. Ya, dengan Brasil punya pemain-pemain yang hebat-hebat pun sulit untuk bisa memenangkan pertandingan. Neymar baru bisa mencetak gol itu setelah waktu normal itu selesai dan kemudian dibalas oleh Petkovic saat itu dan kalah lawan adu penalti. Nah, ini sekarang Kroasia, Lovren dan Gvardiol terutama yang berada di back tengah Kroasia ini harus berhati-hati. Karena Messi, mungkin saja Lautaro Martinez atau Julian Alvarez yang dimainkan lebih awal adalah momok yang sangat menakutkan. Nah, tapi untungnya Kroasia ini punya lini tengah yang kuat ya. Kovacic, Brozovic dan Modric. Ini akan terjadi pertarungan yang menarik untuk kita saksikan. Bahwa aliran bola ini akan banyak ditentukan di sini. Ya, poros tengah ini ya, menjadi kekuatan bagi kedua tim. Bukan saja bagi Kroasia, tetapi juga bagi Argentina yang akan menempatkan Rodrigo de Paul di sana. Alexis McAllister. Ya. Kemudian dengan Enzo Fernandez. Ini juga 3 gelandang yang dengan mobilitas yang tinggi. Jadi ini enak. Menarik untuk kita lihat pertempuran di sini. Namun, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Kroasia punya jenderal lapangan tengah yang bagus. Bisa bermain bola jelas, sangat berpengalaman. Luka Modric, sang kapten kesebelasan, dia akan menentukan arah permainan dari Kroasia. Makanya bagi Scaloni, ini harus siap-siap untuk bisa menempatkan pemain yang selalu bisa menghentikan alur bola yang ada di kaki Luka Modric sebelum dia memberikan umpan-umpan ke depan, entah kepada Ivan Perisic yang ada di sana, Andrej Kramaric yang mungkin akan dimainkan lebih awal, atau dengan Bruno Petkovic. Kita akan tunggu apa yang nantinya dimainkan oleh pelatih Kroasia ya, Slaven Dalic ini. Karena Dalic ini kan adalah orang yang mampu meredam, menjinakkan Argentina 4 tahun lalu di Rusia. Makanya Argentina kalah dengan telak. 3-0 bahkan Argentina tidak mampu membalas gol. Messi dikunci habis saat itu. Tidak mampu bisa bergerak banyak untuk apalagi masuk ke dalam kotak penalti Kroasia yang sangat kuat. Nah, pasti dalam pertandingan ini pun Dalic akan melakukan hal yang sama. Dia punya pengalaman untuk bagaimana cara meredam Messi bersama dengan kawan-kawannya.
Tapi Argentina kan berbeda dengan mungkin 4 tahun lalu dengan sekarang kondisi mereka. Bagaimana mereka sangat konsisten pasca kekalahan dari Arab Saudi dan seperti sulit untuk ditaklukkan. Ya, itu tadi saya lihat bagaimana mereka punya lini tengah yang bagus dengan dipimpin seorang Messi. Tinggal di depan bagaimana kita juga akan melihat taktik, strategi, racikan apa yang akan dimainkan oleh Scaloni. Ya, di dalam starting 11 dia. Apakah tetap akan bermain dengan 5 belakang? Ya, kemudian ada 3 di tengah. Kita tidak tahu, ada 2 dengan pemain depan. Ya, atau bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3-nya. Namun kalau melihat di sini, saya pikir 4 pemain belakang ini cocok ya, bagi Argentina. 3 oke memang, kalau menempatkan Romero misalnya, Lisandro Martinez dan Otamendi langsung. Tapi bermain dengan 4 flat ini jauh lebih bagus bagi Argentina. Mereka tanpa Akunya yang kena akumulasi. Tapi ada Nicolas Tagliafico yang saya pikir bagus untuk bisa mengembangkan tugas ini. Nah, begitu juga di kanan kan. Nahuel Molina ini kan bagus yang mencetak gol ke gawang Belanda. Ya, Montiel tidak bisa bermain karena akumulasi juga. Tapi dengan Molina oke. Mereka masih punya pemain cadangan satu, Juan Foyth dari Villarreal yang juga oke. Yang bersiap pasti bisa dimainkan kalau terjadi apa-apa dengan Molina. Nah, 4 back sejajar ini yang bagus. Otamendi pasti akan ditempatkan lebih awal. Ya, tinggal apakah Lisandro Martinez akan main atau Christian Romero? Salah satu. Saya memilih katakan Romero yang main. Pemain Tottenham Hotspur ini dengan membangku cadangkan Lisandro Martinez yang mungkin bisa main di babak kedua. Oke dengan 4 pemain belakang. Kalau penjaga gawang kan udah pasti. Tidak tergantikan dengan Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang baik. Dan ini juga akan menggambarkan duel antara 2 penjaga gawang terbaik untuk memperlihatkan kualitas mereka. Dominik Livakovic di Kroasia dan Emiliano Martinez yang ada di Argentina. Kemudian di tengah kalau bermain dengan katakan di sini 4-4-2 atau 4-3-3. Ya. 3 di tengah yang saya bilang tadi. Enzo Fernandez, kemudian Rodrigo de Paul dan Alexis McAllister. 3 di depan ini Messi akan berdiri atau 4-3-1-2 ya. Dengan Messi berdiri agak ke belakang di antara Julian Alvarez dan mungkin saja jika tidak ada Lautaro Martinez yang duduk bangku cadangan, Scaloni bisa memainkan Angel Di Maria. Angel bisa turun ke bawah untuk membentukkan 4-4-2 atau 4-4-1-1 dengan Messi berdiri di belakang Julian Alvarez. Ini bisa terjadi. Atau kalau langsung dengan 3 berarti di kanan itu ada Angel Di Maria. Messi diberikan kebebasan juga untuk bergerak dari sisi kiri yang bisa masuk dari sana atau dia berada di belakang Julian Alvarez. Nah, kita akan lihat nantinya siapa yang akan dimainkan lebih awal, Alvarez atau Lautaro Martinez. Tapi katakan Alvarez yang lebih dulu dimainkan. Siapapun, saya pikir Argentina punya kedalaman skuad yang oke. Nah, tergantung bagaimana mereka untuk bisa merespon ini untuk mencetak gol ke gawang Kroasia. Karena saya katakan tadi, Kroasia punya permainan dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi, menjaga daerah, menjaga lawan. Pasti Brozovic akan berusaha untuk bagaimana mengikuti pergerakan dari Messi, karena ini penting untuk Messi tidak banyak mengendalikan permainan di tengah untuk memberikan asis-asis berbahaya. Dan pasti Brozovic kalau bilang untuk bisa menang masih bisa Brozovic atau bergantian dengan Kovacic. Ya di mana Messi bergerak disitulah jika ada Kovacic yang menjadi orang terdekat untuk masuk. Ketika Messi juga mungkin bergerak ke kiri, di sana ada Brozovic yang akan masuk mendahului ini. Sebelum itu bola itu betul mendekat masuk lebih dalam ke jantung pertahanan Kroasia ke arah Dejan Lovren dan Kvaratskhelia. Ya, 2 back dengan Kroasia yang sejauh ini tampil oke, menurut saya. Ya, sehingga makanya pertahanan Kroasia ini dianggap begitu kuat. Tapi mereka kan menghadapi pemain-pemain Argentina dengan skill individu yang baik. Ya, kemudian kolektivitas juga bagus. 2 sisi flank juga baik. Artinya ini yang mendukung bagi Argentina. Kalau di Kroasia, saya melihat kekuatan itu ada di Juranovic ya. Ini dari sisi kanan dia menjadi pemain yang sangat kuat. Karena kalau di flank kiri itu ada Ivan Perisic ya. Sosa akan lebih banyak bertahan di bawah, tidak akan banyak naik ke depan. Juranovic yang akan naik turun di sini. Karena bagi Sosa ini perlu untuk bisa melapis kedalaman bagi Lovren dan Kvaratskhelia. Sehingga di belakang itu bisa terkontrol dengan baik. Karena tidak boleh meninggalkan terlalu jauh. Di sana ada seorang Angel Di Maria, ya ini berbahaya. Dia harus bisa mengontrol pergerakan Angel Di Maria karena asis-asis crossing Angel Di Maria berbahaya ke kotak penalti. Nah, kita akan lihat bagi pertahanan Argentina juga harus berhati-hati.
Kramaric dan Pekovic ini bisa berbahaya. Ya, tergantung juga bagi Dalic. Apakah dia cepat untuk bisa memainkan Petkovic atau dengan pemain lainnya, atau Meyer yang akan main, atau Pasalic yang akan main. Namun bagi Otamendi atau Romero harus tetap mendekat dengan pemain-pemain ini. Ivan Perisic juga dianggap paling berbahaya. Dia akan merusak konsentrasi dari sisi ini. Tugas dari Molina, ya, Nahuel Molina ini, itu harus fokus terhadap Ivan Perisic karena pemain yang berbahaya. Ivan Perisic bisa melakukan cut inside ke dalam dan ini bisa mengundang suatu hal yang berbahaya jika ia diberikan space oleh Molina. Dia punya kaki kiri yang bagus, juga kaki kanan yang bagus, sundulan juga bola-bola atas yang baik bagi Ivan Perisic, pemain yang sangat berpengalaman dengan visi yang sangat baik. Jadi saya pikir kalau bagi Kroasia itu hanya ada dua. Matikan Perisic, dan yang paling penting pergerakan dari Modric ini harus dihambat. Ketika Modric tidak bisa berjalan dengan baik, kemenangan ada di Argentina. Dan pasti orang akan melihat ini pertarungan Argentina dan Prancis tentunya ini menjadi final ideal dengan tanpa meremehkan Kroasia, juga tanpa meremehkan Maroko. Karena bisa terjadi juga Kroasia dan Maroko bisa ke final. Siapa tahu itu akan terjadi. Ini sepak bola. Sulit untuk diprediksi. Walaupun saya bilang tadi final ideal adalah Argentina dan Prancis, dan banyak orang akan melihat itu. Pertemuan antara Messi dan Kylian Mbappe. Mereka adalah pemain yang berada dalam satu klub yang sama di PSG, Paris Saint-Germain. Ini kan menjadi satu hal tontonan yang seru, yang menarik. Ya, bagaimana Argentina ini menghantam juara bertahan Prancis, tapi Prancis harus berjuang melewati Maroko. Tim penuh sensasi yang sudah menyingkirkan Spanyol serta Portugal. Tidak mudah memang. Sama juga dengan Argentina. Harus berhati-hati untuk menghadapi Kroasia. Kroasia bisa menghukum mereka. Jangan sampai Messi ini akan mengikuti jejak bagi Neymar dan CR7 di akhir pertandingan ketika kalah dan tangisan ada di sana. Kesedihan yang ada di sana. Ini yang berbahaya, yang harus dihindari. Dan pasti Messi akan bermain sekuat tenaga. Semua pemain-pemain Kroasia pasti respect terhadap Messi. Ini pemain besar, pemain luar biasa, roh permainan dari Argentina, dan bisa menentukan langkah Argentina untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Kita akan tunggu pertarungan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada W88 ya, yang sudah ikut sekarang berada mensponsori channel YouTube Bung Ropan. Dan W88 ini juga ikut mensponsori klub di IPL ya, Fulham, juga tim nasional Argentina. Makanya dengan W88 ini, wah, ini menjadi penyemangat. Siapa tahu Argentina ini yang akan lolos ke final dan menjadi juara. Pasti W88 akan tersenyum karena mereka ikut berada menjadi bagian terpenting dari perjalanan tim Argentina di Qatar 2022. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa juga untuk ikut dalam giveaway. Ya, siapa yang akan menang, Argentina atau Kroasia, skornya berapa? Ya, Anda tinggal tulis di kolom komentar, dan hadiahnya adalah jaket Varsity 15 buah, 15 juta rupiah yang dipersembahkan juga oleh ACC, Astra Credit Companies. Sampai di sini perbincangan saya dengan duel yang akan berlangsung nanti dini hari, Argentina versus Kroasia. Ciao.